disampaikan oleh Pak Yohanes Markun Karanganyar. Mengutip Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa maksud dari ayat ini? Dan bagaimana dengan orang non-Kristen yang menghina Roh Kudus? Oke, kembali yang namanya menghina Roh Kudus, memfitnah Roh Kudus, menolak Roh Kudus, atau alias dengan satu kata dikatakan blasphemy, yaitu bahasa aslinya itu blasphemy, itu namanya tadi menghujat Roh Kudus. Itu kita akan bahas nanti ya di minggu 17, 18, 19, 20 ya. Sekarang saya menjawab pertanyaan yang tadi, Efesus 4 ayat 30 yang menyatakan bahwa apa tadi ayatnya? Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nah, jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya mendukakan itu apa? Tadi sudah dijelaskan, mendukakan itu artinya kita tidak selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita nih. Sudah ada dalam roh kita Roh Kudus. Sekarang nih saudara-saudaraku, semua yang dalam Zoom ini, Roh Kudus sudah ada di dalam roh kita. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena semua dalam Zoom ini berani mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kalau ada di Zoom ini yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya jamin gak ada Roh Kudus di situ. Tapi selama saudara berkatakan dalam hatimu, dalam imanmu, mengatakan dengan mulut mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu pasti karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, kalau ada dalam Roh Kudus dalam diri kita, Rasul Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 25, hendaklah kita dipimpin oleh Roh. Nah, yang mendukakan itu adalah kita sudah tahu Roh Kudus dalam diri kita, kita kadang-kadang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mau dipimpin. Ya, contoh nih. Tadi ada pertanyaan dari Pak Gideon kalau nggak salah tadi ya. Pak Gideon tadi yang nanya ya. Mengenai bayi itu masuk surga atau tidak? Saya nggak tahu. Jawabannya saya nggak bisa jawab gitu loh. Kenapa? Roh Kudus lagi. Saya tanya dalam hati, Tuhan apa jawabannya? Tuhan ngasih jawaban ke saya. Artinya sederhana aja. Kamu jangan jawab. Sudah, saya nggak jawab. Untuk yang itu saya nggak jawab. Saya nggak tahu masuk surga tidak. Surga itu haknya Tuhan. Tuhan mengutus Pak Martin menjelaskan. Pak Yohanes Hadi menjelaskan. Saya nggak memaksakan diri. Kenapa? Ya itulah namanya. Saya mau mendengarkan. Roh Kudus katakan, kamu jangan sok-sokan menjawab. Gitu. Nggak mau saya jawab. Gitu. Buat apa saya jawab? Ya. Nah, itu contohnya. Mau dipimpin oleh Roh. Nah, banyak orang, kalau ditanya, dia nggak tahu jawabannya, dia maksa aja salah jawabannya. Gitu kan? Itu namanya karena dia mengandalkan pikiran dan perasaannya, pride-nya, kebanggaannya. Nah, kita berlatih setiap hari ini. Kalau saya tidak mau mendengarkan pimpinan Roh Kudus, itulah yang mendukakan. Kedua, tidak mau mendengar. Malah seringkali kita mengabaikan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita sudah mempunyai ilmu ya, kita sudah mempunyai ilmu teologi ya, hati-hati dalam mengajarkan. Seringkali kita malah menggunakan ilmu itu, bukan bersandar pada Roh Kudus. Nah, itu jadi berbahaya malah. Saya kasih contoh nih. Dalam satu Zoom yang kami ikuti juga, itu dalam pengajaran teologi ya, itu seorang pengajarnya juga, saya nggak sebut nama lah, seorang tokoh juga itu ya. Waktu saya katakan mengenai Roh Kudus, itu yang akan mengajar kita, menolong kita, membuat kita percaya, beliau tuh sempat ketapasan ngomong gitu loh. Dia bilang, oh itu kan dulu tuh memang ada sekolah Alkitab, dulu ada sekolah teologi ya, jadi ya memang Roh Kudus bicara langsung. Kalau sekarang kan ada macam-macam, ada bermacam-macam sekolah teologi, sekolah Alkitab, ya, melalui itulah kita belajar. Kan saya kaget dengarnya. Masa begitu pengertiannya. Jadi hati-hati kita. Nah, itu yang namanya mendukakan Roh Kudus. Ya, kita jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran seperti tadi ada ditanya oleh seorang ibu tadi. Kalau saya sudah jadi manusia baru, saya jatuh-jatuh bagaimana? Bertobat jatuh gila. Iya, makanya ada Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4 kan mengatakan, janganlah engkau menganggap sepi. Janganlah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kelapangan hatinya, kesabarannya. Tidakkah engkau tahu kemurahan hatinya menuntun engkau kepada pertobatan? Artinya apa? Akan ada pertobatan gitu loh. Ya. Malah dalam Yohanes 10, jangan kita bahas nanti minggu terakhir, Yesus berkata, kalau orang yang sudah dimandikan, sudah dibersihkan, nggak perlu lagi dibersihkan sekali lagi, kakinya saja yang dibersihin.
Apa maksudnya nanti kita tunggulah minggu ke-20. Apa maksudnya? Tapi artinya kita memang itulah mendukakan Roh Kudus. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, Roh Kudusnya tidak pergi, tetap ada di situ, tetap ada dalam kita karena Allah peduli. Karena Allah peduli. Kalau kita ada nyanyian pujian Allah peduli, ya itu pedulinya ada Roh Kudusnya nggak pergi-pergi. Walaupun saya berkali-kali mendukakan gitu loh. Itulah Allah kita yang maha baik. Jadi berusaha lah terus ya dengan pimpinan Roh Kudus, jangan mendukakan lagi gitu. Jangan sering-sering mendukakan ya. Mudah-mudahan menjawab itu Pak. Amin. Baik.